Narasi kecurangan ini dimunculkan dan menjadi pembicaraan, termasuk juga disampaikan oleh para capres seperti itu. Seperti apa Mbak Titi melihat adanya indikasi kecurangan di pemilu mendatang? Ya, ini kan memang pemilu yang sejak awal sangat kontroversial ya. Kita Mhm. tidak usah bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang Mhm. berdasarkan putusan MK memang terkonfirmasi diwarnai oleh pelanggaran etik berat begitu. Mhm. Kita masuk ke fase awal saja ketika verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu itu sudah hujan laporan soal prosesnya yang tidak mencerminkan kebenaran atau dimanipulasi. Dan Ya. terus berangkat misalnya ditemukan dengan tadi ya fakta menyimpang soal komitmen penjabat, lalu juga tekanan-tekanan terhadap birokrasi dan seterusnya. Dan beberapa regulasi yang berubah di tengah jalan ketika Ya. misalnya menteri tidak harus mundur dan seterusnya itu mewarnai pemilu kita. Jadi Hmm. saya kira kekhawatiran itu sangat beralasan dan juga selain soal proses kontestasi yang diperkirakan akan menyimpan permasalahan terkait dengan perlakuan yang adil dan setara, memang Ya. dalam pemilu kita juga masih ada persoalan-persoalan yang menjadi momok begitu ya, yang itu terus terjadi dari pemilu ke pemilu, mulai Hmm. dari kerentanan pemilih terhadap jual beli suara atau politik uang, Hmm. dan juga perilaku pragmatis dari sejumlah politisi yang masih menggunakan pendekatan pragmatis, mulai dari uang, penyebaran hoax, disinformasi, Hmm. tekanan, intimidasi, dan seterusnya. Jadi itu berkelindan ya, dari mulai regulasi yang disalahgunakan, kemudian manipulasi terhadap pemilih melalui uang, tekanan, intimidasi, disinformasi, hoax, dan seterusnya. Termasuk Ya. juga masih terjadinya di beberapa pemilu kalau kita cermati manipulasi terhadap suara atau hasil pemilu yang melibatkan misalnya perubahan hasil apakah di TPS ataupun ketika suara bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, Mbak Afi. Ya, Mbak Titi, soal kecurangan, bagaimana Anda menjawab argumentasi soal bagaimana bisa terjadi kecurangan jika ternyata ada 3 pasang yang akan berlaga, lalu pemilih juga ratusan juta. Saat ini era media sosial, semua bisa diviralkan dan direkam, termasuk juga argumentasi, ya jika curang jangan dipilih, serahkan pilihannya kepada masyarakat saja. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, idealitas itu hanya bisa muncul kalau semua instrumen itu bekerja dengan efektif. Hmm. Penegakan hukumnya efektif dan tidak berpihak, begitu ya. Mhm. Birokrasinya netral, profesional, dan undang-undang ITE ataupun instrumen hukum tidak akan digunakan mengkriminalisasi para Mhm. pemilih ataupun orang-orang yang mau melaporkan. Jadi ketika kita masih punya persoalan terkait dengan netralitas birokrasi, netralitas penyelenggara pemilu, lalu penegakan hukum yang masih berorientasi pada stabilitas politik, lalu juga pemilih yang merasa masih takut untuk melaporkan dan seterusnya, maka jargon-jargon tadi saya rasa tidak terlalu bertanggung jawab ya, atau tidak bertanggung Hmm. jawab karena menyerahkan pada mekanisme pasar, sementara mekanisme pasar yang membutuhkan fairness di dalam berkompetisi dengan supporting system yang semuanya bekerja itu belum sepenuhnya tercipta begitu ya. Ya. Jangankan untuk melapor ya, tidak semua orang itu punya kemampuan dan pengetahuan, keberanian untuk melapor. Tidak semua orang seperti Pak Ferry Amsari atau saya begitu ya, yang mau mendedikasikan waktu, lalu juga finansial dan juga tenaga untuk Hmm. mengawal proses, menghabiskan waktu, melapor, mengikuti proses yang tidak mudah. Nah, sementara kan masyarakat dia juga harus berjibaku dengan kesehariannya dan seterusnya. Nah, untuk Ya. para pasangan calon, saya kira kalau bicara soal pelanggaran yang terbuka di media sosial, yaitu memang pelanggaran di ruang yang terang benderang. Tetapi yang berbahaya itu ketika dia bicara pelanggaran di ruang gelap, Hmm. melibatkan misalnya relasi kuasa, menekan birokrasi, menekan Hmm. aparat, menekan penyelenggara dan seterusnya, menggunakan state resource secara mutakhir begitu ya. Nah, itu yang tidak semua itu aksesibel begitu. Jangan Ya. bayangkan bahwa semua masyarakat itu empower atau sudah berdaya sesuai dengan prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih atau kepada masyarakat kita sebagai market Baik. pemilu. Begitu Mbak Afi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.